apresiasi atau hadiahnya nanti dipilih berapa juara gitu? Ya, hadiahnya memang ada beberapa kriteria dan itu total ya. Jadi total kita hadiah ada sekitar 10 jutaan ya. Itu untuk kompetisi ini. Dipilih 1, 2, 3 gitu ya? Iya, 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Favorit nggak tahu lah. Nanti karena kita sifatnya dinamis ya. Iya. Jadi artinya nanti bisa on the spot kita umumkan bahwasanya nanti ada pemilihan paling favorit. Tapi sebetulnya lomba ini juga artinya lomba favorit karena yang menurut nanti kita akan ada juga juri yang tidak disebutkan di sini, tapi kita cari juri yang betul-betul orang yang tidak memihak dan awam, dan dia akan menilai barongsai yang paling favorit menurut dia. Itu juri semuanya dari kota Solo atau? Iya, dari kota Solo. Dari Solo semua, karena ini eventnya Solo. Tapi kalau sudah lomba atau kejuaraan resmi ya kami harus ngambil juri dari pusat, paling tidak dari provinsi. Terus nanti pengiriman ke PON itu gimana? Apakah kalau untuk PON ini Solo belum ikut? Oh, belum ikut. Kemarin dari hasil seleksi Semarang. Solo tidak masuk. Yang masuk Jawa Tengah itu hanya kayaknya Semarang, terus Tegal, ada beberapa. Dan tidak artinya nggak semua cabang. Jadi artinya kan Liong itu ada 3. Liong kecepatan, Liong action, Liong halang rintang. Kemudian barongsai juga ada begitu, terus ada picking sai dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara masalah barongsai memang menyenangkan. Olahraga sekaligus hiburan, dan satu hal yang mungkin saya di sini menyampaikan, sekarang barongsai itu bukan mutlak milik etnis Tionghoa. Pemain saya sekitar 70 orang itu 90% orang Jawa dan berprestasi. Agamanya tidak harus Konghucu, tidak harus Buddha, yang Islam banyak, yang Kristen banyak, tapi mereka bisa main. Makanya saya mengatakan barongsai itu bisa kita lihat dari segi ritual. Kalau ritual itu tidak boleh main-main ya. Jadi yang beragama lain pun harus mengikuti menurut agamanya. Kemudian dari segi olahraga karena ada lomba, dan yang paling menyenangkan pun dari segi entertainment. Biasanya kalau Imlek jangan tanya, itu barongsai pasti laku. Saelek-elek barongsai pasti laku karena permintaan banyak, sementara grup di Solo hanya ada beberapa saja. Dan kebetulan waktu Imlek kemarin banyak yang tidak bisa ikut event karena masa tenang. Iya. Jadi banyak event-event maupun rumah makan dan sebagainya atau event-event di mall yang tidak menyelenggarakan kesenian tradisional Liong barongsai. Jadi waktu inilah kira-kira apa yang menjadikan keinginan kita, yaitu supaya suasana persaingan, suasana lomba ini dirasakan oleh sasana-sasana yang ada di Surakarta. Atlet-atlet yang ada itu sering tiap hari lah, seminggu 2 kali mereka berlatih. Jadi ada Singa Mutiara, Macan Putih, terus Budi Dharma, Polres, juga Sasana Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, ini hampir rutin berlatih. Kita takutkan mereka rutin berlatih tapi tidak ada perlombaan atau jarang mengikuti event-event yang diadakan, akan menurunkan semangat atlet-atlet yang barongsai yang ada. Kalau dari selama ini pengamatan dari Polri, kalau yang tadi disebutkan 30 itu semua dari wilayah Surakarta. Iya. Ya. Itu
potensi untuk bisa berkembang nanti untuk bisa menangkan kompetisi ini sebetulnya seperti apa gambaran singkat? Cukup bagus ya. Artinya kemarin yang lomba di Kudus ya. Lomba di Kudus kita membawa 19 ya. Iya, 19 piala. Total ya. Dari 30 piala yang disediakan, Solo bawa pulang 19. 19 walaupun tidak semua juara satu, hanya juara satu ada beberapa 7 kalau nggak salah juara satunya. Jadi dia kecepatan dipegang oleh Polres Surakarta. Yang Paulo artinya yang bebas dipegang oleh Tim Pusaka. Barongsai kecepatan dipegang oleh Budi Dharma ya. Ya. Barongsai dan barongsai Renang Rintang. jadi ada beberapa kategori yang kita gunakan. Dan ini akan kita push terus ke sasana-sasana yang ada sehingga nantinya mereka juga akan terpacu semangatnya. Jadi kita dapatkan, oh ya ini ada lomba. Tapi ya kembali lagi bahwasanya untuk biaya cukup besar. Jadi biaya itu cukup besar. Jadi kalau kita berangkat semuanya lomba ke Jakarta itu ya, itu karena hotel, transport, dan makan itu cukup besar. Biasanya panitia hanya menyediakan untuk satu malam ya tidak penuh lah. Untuk transport biasanya ditanggung oleh peserta. Dan ini tentunya kita membutuhkan stakeholder yang nantinya akan bisa membantu POBI ini untuk tetap berbicara dalam kancah nasional maupun lomba-lomba yang ada. Hobi apa belum masuk di KONI Pak? Ini masuk, Sudah masuk kan? Sudah dimasuk di KONI, makanya di PON ini ikut dilibatkan. Enggak, maksudnya apa enggak ada anggaran dari KONI untuk Ada anggaran dari KONI, Kita, tapi iya. sangat terbatas anggaran dari KONI karena memang untuk kejuaraan sekali kita kejuaraan pembelian alat-alat dan sebagainya itu cukup besar. Karena satu giong saja ini harganya sekitar 10 sampai 12 juta. Satu barongsai kira-kira sekitar 8 juta. itu produk lokal apa produk Buatan Lokal. Kalau buatan Vietnam dan sebagainya lebih mahal. Dan usia daripada giong ini cukup rentan, 2 tahun